Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Pada kali ini kami akan memaparkan modul 1.3 ruang kolaborasi pernyataan prakarsa perubahan. Anggota kelompok terdiri dari Santi Pradila Sandi dari SMP Negeri 1 Mempura, Rusdi Darusman, guru SMA Sain Tahfiz, dan Eka Suciwati, guru SD Negeri 09 Teluk Merempan, dan yang terakhir Darmala Sari, guru SD Negeri 03 Benteng Hilir. Dalam menyusun prakarsa perubahan, kami memakai model ATAP. A adalah aset, T tantangan, A aksi, dan yang P-nya adalah pembelajaran. Apa itu prakarsa perubahan? Prakarsa perubahan yang pertama itu harus berpihak pada murid, yang sesuai dengan kebutuhan murid, yang didasarkan pada empati kepada murid, apa yang kita pikir yang murid butuhkan. Yang kedua, prakarsa perubahan itu harus berdampak terhadap murid, konsep atau kegiatannya. Ada bukti nyata perubahan positif yang dirasakan atau didapatkan oleh murid. Yang ketiga, prakarsa perubahan itu bisa ditiru, bisa direplikasi agar dampak dari praktik baik itu dirasakan lebih banyak murid atau secara keseluruhan dirasakan oleh semua murid. Setelah dilakukan diskusi kelompok kami di kelompok 3, maka aset yang kami dapat dalam perilaku siswa, baik itu kebiasaan di sekolah ataupun di dalam pembelajaran, yang pertama itu adalah piket kelas. Nah, piket kelas ini dibagi di dalam kelompok. Nah, setiap kelompok terdiri dari 5 orang, 2 orang sebagai pembersih kelas, 2 orang lagi sebagai piket taman, dan satunya lagi membersihkan jendela kelas. Nah, aset kedua itu adalah bahwa siswa di sekolah terbiasa membersihkan lingkungan sekolah yang dilakukan setiap hari Sabtu. Nah, aset yang ketiga adalah sudah adanya sikap membuang sampah yang sudah menumpuk di tong sampah dengan menggabungkan antara kelas tinggi dan kelas awal. Nah, aset yang keempat itu adalah bahwa pembelajaran di kelas itu sudah sering terjadi yang namanya pembelajaran berkelompok, terdiri dari 4 sampai dengan 5 orang, yang mana di dalam kelompok tersebut ada yang siswa menjadi tutor sebaya. Sedangkan tantangannya ada beberapa teman dalam kelompok saat piket kelas itu tidak melaksanakan piket dengan penuh tanggung jawab. Seterusnya, tantangan yang kedua adalah alat yang tidak cukup memadai, sehingga area sekolah yang lumayan luas tidak semuanya bisa terbersihkan. Nah, yang ketiga, di saat melakukan kerja kelompok, belajar ataupun piket kelas, masih ada siswa yang saling iri dengan temannya. Dan yang terakhir, tantangannya adalah terdapat beberapa murid yang masih tidak percaya diri dengan kemampuannya di saat kerja kelompok pada waktu pembelajaran dan juga tidak mau berkolaborasi dengan teman kelompoknya. Dari tantangan tersebut, maka hasil diskusi kami dalam aksinya adalah melakukan pemetaan terhadap siswa yang tidak piket kelas atau dievaluasi. Yang kedua, memotong rumput liar atau membersihkan selokan saat membersihkan lingkungan sekolah dengan membagi tugas-tugas setiap kelompok. Yang ketiga, memberikan pengertian agar siswa mau untuk bekerja sama membuang sampah tersebut, dan guru juga ikut bersama memberikan contoh membuang sampah yang telah menumpuk. Dan aksi yang terakhir adalah memberikan motivasi kepada siswa terhadap kemampuan yang dimiliki agar siswa merasa percaya diri dan mau berkolaborasi dengan kelompoknya pada saat pembelajaran berlangsung. Pembelajaran yang ingin diambil adalah hasil pemetaan terhadap
teman-teman kelompok yang tidak piket itu akan dilakukan diskusi bersama untuk membuat kesepakatan bagi siswa-siswa yang tidak mau piket dan akan dilakukan disiplin positif. Yang kedua, pembelajarannya menumbuhkan rasa peduli lingkungan dan budaya hidup sehat. Yang ketiga, menumbuhkan kesadaran untuk hidup bersih. Dan pembelajaran yang terakhir, melakukan kesepakatan kelas bahwa tidak ada yang mengejek ataupun melakukan hal yang dapat menjatuhkan percaya diri teman saat belajar kelompok atau presentasi di depan kelas. Dari aset, tantangan, aksi, dan pembelajaran yang sudah kami diskusikan pada kelompok 3 tadi, maka kami di dalam kelompok 3 menyusun prakarsa perubahan pada dimensi profil pelajar Pancasila gotong royong. Dari prakarsa perubahan, maka kami menyusun visi dengan mewujudkan sikap gotong royong melalui budaya positif di sekolah. Untuk menyusun visi tersebut, maka kami menggunakan langkah-langkah bagja. Yang pertama, B. Buat pertanyaan dengan pertanyaan apa yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan sikap gotong royong melalui budaya positif di sekolah. Yang kedua, bagaimana cara memotivasi siswa dalam menumbuhkan sikap gotong royong. Nah, tindakan yang kami lakukan adalah yang pertama, mencari referensi mengenai kegiatan budaya positif di sekolah untuk mewujudkan sikap gotong royong. Tindakan yang kedua, mengajak seluruh warga sekolah untuk bertukar pikiran terkait pentingnya budaya positif di sekolah. Langkah bagja yang kedua adalah ambil pelajaran dengan pertanyaan, siapakah yang sudah menerapkan sikap gotong royong di sekolah? Yang kedua, bagaimana cara menumbuhkan budaya positif pada diri warga sekolah agar terwujudnya sikap gotong royong? Yang ketiga, aktivitas apa saja yang dapat dilakukan agar budaya positif di sekolah dapat terwujud? Tindakan yang dilakukan adalah mencari sosok yang dapat dijadikan contoh dalam penerapan gotong royong di sekolah. Yang kedua, melakukan diskusi dan juga kolaborasi dengan pihak-pihak yang lebih berkompeten dalam menumbuhkan budaya positif agar terwujud sikap gotong royong pada murid. Dan tindakan yang ketiga, melakukan aktivitas sederhana yang dapat diterapkan langsung oleh murid, misalnya dengan melakukan piket kelas. Langkah bagja yang ketiga adalah gali mimpi dengan pertanyaan, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan ketika sikap gotong royong tercapai? Yang kedua, bagaimana perasaan saya dengan memiliki sikap gotong royong? Yang ketiga, apa saja hal-hal baru yang bisa saya lakukan setelah memiliki sikap gotong royong? Dan pertanyaan keempat, apa hal-hal yang kita bayangkan akan tersedia untuk mempertahankan sikap gotong royong? Tindakan yang diambil adalah yang pertama, membuat daftar piket rutin untuk membersihkan kelas dan lingkungan sekolah. Yang kedua, menanamkan sikap bahwa gotong royong adalah hal yang menyenangkan agar sekolah dapat terlihat bersih dan pekerjaan cepat terselesaikan karena dikerjakan secara bersama-sama. Langkah bagja yang keempat adalah jabarkan rencana dengan pertanyaan, apa langkah utama yang dapat dilakukan? Yang kedua, berapa lama kegiatan disiplin positif dalam hal ini adalah gotong royong dapat terwujud dengan maksimal? Yang ketiga, apa tindakan yang dapat dilakukan agar dapat mendukung langkah tercapainya disiplin positif? Tindakan yang dilakukan mengundang narasumber untuk melakukan sosialisasi terkait disiplin positif di sekolah, dalam hal ini gotong royong. Kedua, berkolaborasi dengan rekan sejawat dan seluruh warga sekolah dalam memantau kegiatan disiplin positif. Dan tindakan yang ketiga,
Membuat catatan mingguan terhadap pelaksanaan disiplin positif di sekolah. Langkah bagja yang terakhir adalah atur eksekusi dengan pertanyaan, siapa yang bisa mengarahkan dan memantau sikap gotong royong yang ditetapkan di sekolah? Yang kedua, siapa saja yang terlibat dalam mewujudkan sikap gotong royong di sekolah? Yang ketiga, kapan usaha mencapai sikap gotong royong akan mulai dilakukan? Dan pertanyaan yang keempat, siapa yang akan menampung curhatan tentang kesulitan-kesulitan melakukan usaha mencapai sikap gotong royong secara keseluruhan? Sedangkan tindakan yang dilakukan adalah mengajak seluruh warga sekolah untuk dapat memantau sikap gotong royong agar tetap terlaksana. Yang kedua, melakukan tindakan gotong royong dari mulai kelas awal sampai dengan kelas akhir atau tingkat tinggi. Yang ketiga, bergabung pada grup komunitas sekolah yang berisikan guru dan juga wali murid agar dapat berkolaborasi memantau tindakan murid baik di rumah maupun di sekolah agar sikap gotong royong terlaksana dengan baik. Begitu juga dengan pembelajaran kelompok. Demikianlah hasil kerja kelompok kami, ruang kolaborasi prakarsa perubahan modul 1.3 dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.